Selanjutnya sesi tanya jawab antara panelis dengan calon wakil rektor 1. Saya persilakan kepada Ibu Ika Setiawati MPD. Dan dialog publik antara calon wakil rektor 1 dengan panelis. Izinkan saya untuk memandunya. Untuk masing-masing panelis mengajukan satu pertanyaan dari 3 aspek, yaitu yang pertama bidang pendidikan dan pengajaran, yang kedua bidang penelitian, dan yang ketiga bidang pengabdian pada masyarakat. Untuk masing-masing panelis pada sesi pertama ini mengajukan satu pertanyaan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menjawab oleh Bapak Aunur Rahman dalam waktu 9 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis 1 dan panelis kedua. Setelah diberikan respon oleh para panelis, dilanjutkan kembali dengan memberi pertanyaan masuk ke sesi 2 pada aspek bidang penelitian. Setelah dijawab dalam waktu 9 menit oleh Bapak calon wakil rektor 1 Bapak Aunur Rahman dan diberikan respon oleh panelis, baru dilanjutkan lagi dengan sesi ketiga, yaitu bidang pengabdian pada masyarakat. Masing-masing panelis memberikan satu pertanyaan, kemudian dijawab oleh Bapak Aunur dalam waktu 9 menit. Setelah direspon, baru kita selesaikan dialog publik untuk wakil rektor 1 dan dilanjutkan dengan wakil rektor 2. Baik, saya rasa cukup jelas. Sesi pertama, pertanyaan dari panelis 1 bidang pendidikan dan pengajaran. Kepada Ibu Retitin kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rahman. Boleh dibantu. Baik, tadi telah disampaikan oleh moderator pada kaitannya bagaimana sih kegiatan bersama strategi yang akan disampaikan atau yang akan dilakukan di bidang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Saya contohkan misalnya begini, sampai akhir ya masa ujian akhir semester itu masih banyak mahasiswa yang belum mendaftar. Nah, bagaimana caranya kita menertibkan mahasiswa? Kemudian bagaimana mahasiswa itu tertib dalam mendaftar, tertib dalam membuat KRS, maka tertib mengikuti semua proses proses. Jadi apa yang dapat Bapak lakukan? Karena saya sudah mengetahui juga sebelumnya sebagai ketua prodi, Bapak itu tegas. Ya, untuk mahasiswa di prodi bahasa Inggris itu waktunya ya berkaitan dengan proses penilaian itu cukup tegas sampai kepada penilaian. Nah, nanti Bapak sebagai wakil rektor 1 lebih luas lagi jangkauan bagaimana menertibkan ini semua sehingga proses pembelajaran kita selama 1 semester itu berjalan dengan baik dan lancar dan nilai yang kita terima oleh mahasiswa itu tetap optimal. Ini dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Retitin panelis 1. Dilanjutkan panelis kedua, Bapak Profesor Aunur Rahman. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf saudaraku. Kembaran. Terima kasih. Tugas pulang saya Pak Aunur Rahman itu sering masuk suka-suka. Baik, makasih. Jadi satu pertanyaan begini. Ini kan untuk Bapak melangkah lebih lanjut dalam perbaikan mutu pendidikan pembelajaran. Kan mesti tahu kondisi real hari ini, baseline-nya. Baseline-nya kan kita tahu. Kekeliruan orang itu seringkali tidak memulai dari baseline. Jadi dia langsung saja perbaikan.
Padahal perbaiki memang sudah baik. Yang tidak baik malah tidak disentuh. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara Bapak memetakan kondisi real exciting mutu pendidikan pembelajaran sekarang dan indikator-indikator apa yang dipakai untuk menentukan bahwa kita posisinya sedang di sini sekarang misalnya. Ini kena operator, jadi pertanyaannya saya kira lebih rasional ya. Nah, bagaimana Bapak memetakan mutu yang ada saat ini, lalu bagaimana menyusun indikator-indikator mutu yang nanti dapat menjadi rangka dasar untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Profesor Amal Rahman. Silakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mulai dengan jawab pertanyaan dari Ibu Rai. Ya, saya telah menjabat menjadi Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sejak tahun 2020. Jadi perlu waktu 1 tahun bagi saya untuk mempelajari dinamika program studi, intake, kemudian outputnya, kemudian permasalahan yang sering terjadi di bawah, artinya sebagai bagian dari prodi. Untuk strategi mengenai pembelajaran sudah banyak yang kita lakukan dan sudah berusaha mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dan melalui program MBKM kemarin sejak tahun 2021 kita berusaha mengembangkan kurikulum MBKM mengikuti Permendikbud nomor 7 tahun 2020 dan panduan kurikulum MBKM tahun 2020. Dan untuk mencapai itu memang tidak mudah karena ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Sebenarnya ini terkait juga kepada jawaban kepada Prof. Amal Rahman. Namun satu hal yang saya temui kalau kita ngomongkan masalah mahasiswa adalah mahasiswa lebih atau beberapa mahasiswa itu cenderung telat membayar. Tapi yang paling parah itu di tahun 2020 itu ada sekitar 30-an mahasiswa itu dinyatakan non aktif, artinya memang tidak ada pergerakan sama sekali. Kemudian tahun 2021 terjadi perubahan sedikit, ya. Dan dari perubahan itu nampak sekali bahwa permasalahan utama ya kesulitan untuk melakukan pembayaran data ulang. Tapi kesulitan ini bukan dari kesulitan yang gimana, bukan karena mereka nggak mampu, ada juga karena mereka malas ataupun tidak mengikuti waktu yang diberikan. Jadi kita kombinasikan dengan beberapa mahasiswa dan mereka memang belum bayar daftar ulang karena ya Pak saya belum berdaftar ulang. Sudah, alasannya kenapa? Belum Pak, alasannya belum. Walaupun untuk bayar daftar ulang ini juga terindikasi untuk mahasiswa kita yang biasanya orang tuanya kerja di ladang atau di perkebunan, maka mereka biasanya melakukan bayaran itu ya di musim-musim tertentu gitu. Ya, sekitar bulan Juni ataupun Januari. Nah, itu ada masa-masa mereka melakukan daftar ulang bagi mahasiswa yang sebenarnya orang tua mereka bekerja di perkebunan. Kalau sistem kita itu sudah bagus, sudah ada sistem istilahnya pencicilan, kemudian pengembangan yang mempengaruhi semuanya. Namun hal itu tidak direspon begitu baik oleh mahasiswa. Artinya belum bisa untuk interaksi mahasiswa dengan sistem informasi yang kita miliki masih terlalu kaku. Kakunya di mana kampus perlu mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan notifikasi. Notifikasi ini harus nyampe minimal ke email mereka ataupun ke orang tua mereka. Jadi masalahnya ada pada mahasiswanya juga, bukan pada orang tua. Mungkin uang yang nyampe di mahasiswa belum tentu juga dibayar, karena sering sekali mahasiswa itu 2 semester tidak bayar, setelah orang tuanya datang ke prodi baru dibayarnya. Jadi duit uang tadi dari orang tua nggak nyampai ke kampus.
Kemarin saya ketemu dengan orang tua mahasiswa. Ya awalnya menanyakan bagaimana keadaan anaknya. Ujung-ujungnya dia menyalahkan prodi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa prodi tidak memberikan informasi apapun tentang perkembangan mahasiswanya. Ini saya rasa sebuah masalah yang perlu kita atasi. Bahwa setiap semester kita punya kewajiban untuk memberitahukan informasi atau perkembangan perkuliahan anak-anak mereka. Jadi kita kata, oh ya anak saya semester ini kuliah. Nah ini bisa kita lakukan bisa lewat email atau memang kalau mau lebih profesional ya lewat surat. Karena tidak semua orang tua memiliki akses jaringan. Nah ini juga satu masalah lain. Dan kita harus mencari cara untuk mencegah masalah ini agar daftar ulang itu tidak lagi menjadi masalah, agar semua mahasiswa dan orang tua tahu, oh iya anak saya harus berdaftar ulang. Akan lebih mudah kalau semua orang tua memiliki akses ke HP selama jaringannya ada. Tapi kalau tidak ada jaringan, itu jadi masalah. Nah kita perlu pengembangan di situ. Itu salah satu cara. Prodi sudah berusaha dengan maksimal menghubungi mahasiswa, tapi pada akhirnya mahasiswa itu sendiri yang harus menyelesaikannya. Kita juga ada mahasiswa RPL, itu bayar SPP-nya mahal lagi, sekitar 5 juta. Tapi mereka kita izinkan mencicil, dan pada akhirnya di semester akhir mereka bisa melunasinya. Harapan kita. Jadi strateginya tadi ya kita perlu mengembangkan sistem informasi baik itu yang konvensional agar mahasiswa kita dan orang tua mahasiswa tahu sejauh mana perkembangan anaknya bisa dipantau. Jadi mereka bisa juga melakukan data berulang, artinya perlu notifikasi ya, dari sistem. Karena prodi saya yakin punya keterbatasan untuk menghubungi mahasiswa. Oke, kemudian untuk atau kepada Prof. Rahman, untuk kondisi realnya saat ini kita hadapkan dengan perubahan kurikulum, ada kurikulum DKM, kemudian secara umum kita juga harus memerhatikan IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi. Salah satunya yang misalnya penggunaan project based learning ataupun case study. Dan hal ini sudah harusnya diimplementasikan sejak tahun 2020. Dan ini harus dihitung, cuman bagaimana sistemnya dan bagaimana supaya sebuah kampus bisa bilang diimplementasikan 100% misalnya. Itu kita belum tahu gimana merubahnya. Apa di sistem feedernya supaya menganggap bahwa setiap perkuliahan atau setiap mata kuliah yang diajarkan di mahasiswa itu menggunakan project based learning ataupun case study. Nah di sini dengan kita mengatakan berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya tadi ya IKU, pertama tadi project based learning, kemudian kegiatan mahasiswa di luar kampus itu juga menjadi perhatian. Ya, dari situ kita bahas dengan membuat indikator-indikator yang diperlukan melalui LPM. Jadi project based learning, kegiatan MBKM itu sudah harus diatur di tingkat LPM yang kemudian kita sosialisasikan ke fakultas dan prodi untuk implementasinya. Dan ini memang harus dikejar karena takutnya tetap terkait kepada akreditasi. Nah, kuncinya tadi ya sosialisasi. Kemudian kalau sudah sosialisasi baru kita melakukan kegiatan implementasinya gimana. Artinya kita ada workshop untuk implementasi misal project based learning dan MBKM. Jangan sampai MBKM ini hanya dipahami oleh beberapa prodi, terutama yang sudah mendapatkan hibah MBKM sebelumnya. Karena ada beberapa prodi yang mungkin mendapatkan hibah tapi belum menjalankan kegiatan MBKM secara berkelanjutan. Itu jadi masalah. Nah, jadi setelah ada pemetaan mutu pendidikan yang kita perlukan tadi, termasuk pembelajaran daring seperti apa, kita buat indikator bersama dengan LPM, dan itu saja perlu melibatkan fakultas dan prodi karena mereka yang akan menjalankannya. LPM tidak bisa bergerak sendiri. LPM perlu melibatkan
para petinggi terutama di fakultas dan prodi agar sama-sama memiliki persamaan persepsi. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Ulu. Ya, terima kasih. Dilanjutkan dengan respon dari para panelis. Waktu dan tempat kami persilakan. Saja saran Pak Ulu. Jadi memang di meja bawah ada saya. Di meja bawah ada gambaran pemetaan buku sekarang ini ya. Menurut saya, karena kalau itu orang bertanya, MBM-nya sampai mana dan tercapai, indeks prestasi mahasiswa secara keseluruhan di IKIP itu seperti apa. Jadi begitu bertanya, Bapak langsung semua punya data, semuanya punya data tentang itu pembelajaran, capaian-capaian semua program pendidikan dan pembelajaran, saya kira harus ada itu Pak. Nah, tinggal kan Bapak menggerakkan wakil-wakil dekan yang ada di setiap fakultas itu terlihat data. Nah, sehingga saya pikir kita menjadi manajemen modern secara berpikir. Jadi tidak usah lagi sebentar ya saya tanya ke sana dulu. Nah, ini yang tak betulnya. Jadi di WR2 itu, di WR1 saya kira dokumen-dokumen itu sudah selesai. Nah, itu menurut saya indikator yang saya maksudkan. Terima kasih, saya kira begitu. Baik, terima kasih untuk panelis kedua. Bapak Ulu, apakah sudah jelas atau ada yang lain? Baik. Kita lanjutkan sesi kedua, bidang penelitian. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Retitin sebagai panelis 1, waktu dan tempat. Saya persilakan. Terima kasih kedua kali Pak Ulu. Yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan kami ya Pak Ulu penelitian secara sendiri, penelitian kelompok, bahkan penelitian yang berdasarkan mahasiswa. Kemudian anggarannya bisa dari data dari mandiri dari kampus dan bisa juga dari. Nah, mohon dijelaskan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Ulu mensupport teman-teman dosen supaya rajin meneliti, bahkan tepat waktu melaporkan hasil penelitiannya, karena ini penting untuk mendukung aktivitas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Retitin. Kami lanjutkan dengan panelis kedua, masih pada bidang yang sama, bidang penelitian. Silakan kepada Bapak Profesor. Isu umumnya itu penelitian kita itu tidak dibaca orang. Isu umumnya itu. Jadi kita meneliti ratusan judul, bahkan 500-600, tidak dibaca orang, apalagi digunakan. Nah, oleh karena itu harus dimulai dari kampus. Pemikiran agar penelitian teman-teman dosen itu digunakan untuk memperbaiki kinerja kampus atau kinerja pembelajaran. Kan itu dalam PTK memang diharapkan begitu. Jadi salah satu indikator penting itu bahwa pembelajaran dosen harus berbasis penelitian. Nah, sekarang bagaimana menurut Prof. Menurut Pak Aunur, supaya penelitian dosen itu dapat diaplikasikan dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, saya kira kalau itu dapat dilakukan, minimal dalam kampus kita sudah mendaya gunakan hasil-hasil penelitian. Saya kira itu. Kira-kira seperti apa langkah-langkah yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih kepada panelis kedua. Silakan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Bu Urai. Apa sih yang menjadi kiat agar dosen bisa melakukan penelitian? Untuk masalah penelitian sebenarnya sama saja dosen-dosen IKIP itu sudah memiliki pemahaman yang sangat mendasar terhadap penelitian, walaupun ada perbedaan konsep antara masing-masing dosen.
Jadi untuk kiat-kiat yang perlu dikembangkan ya, di tahun 2021 dosen-dosen IKIP telah mengusulkan proposal untuk hibah DRPM. Ya. Namun tidak ada satupun yang lolos, dikarenakan kita sudah beralih ke klaster media dan ternyata untuk administrasi saja persyaratan awalnya itu sudah cukup berat. Misal ketua timnya harus memiliki impact factor tadi. Nah, ini yang mau kita kejar. Intinya dosen-dosen sudah harus mulai memikirkan publikasi tidak hanya di Sinta 3, harus ke Sinta 2 ke atas. Scopus supaya bisa masuk proposalnya ke DRPM. Alhamdulillah saya melihat di tahun 2021 sudah ada beberapa dosen yang masuk publikasinya ke Sinta 2. Ini sebuah berita bahagia, semoga saja dengan adanya perkembangan di publikasi tadi, hak indeksnya bisa menjadi acuan untuk pengajuan proposal DRPM. Semoga saja kawan-kawan yang mengajukan di tahun 2022 ini banyak yang diterima. Nah, penelitian tadi, jadi untuk penelitian yang hibah DRPM sebenarnya tahun 2021 sudah diadakan pelatihan dari LPPM. Namun saya rasa kita perlu lebih mengarah pada coaching klinik yang memungkinkan bahwa proposal tadi dibedah. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan ataupun seminar. Karena saya yakin semua orang akan membicarakan yang sama dari panduan, namun belum bisa memberikan trik-trik yang menjadi rahasia umum agar bisa diterima proposalnya. Tentu saja agar proposal DRPM, hibah DRPM tadi bisa diterima, perlu pengembangan diri tadi, publikasinya lebih tinggi, tidak hanya Sinta 3 tapi ke Sinta 2. Nah, ini juga sebuah tantangan yang perlu dipenuhi. Dan penelitian ini tidak harus mengejar masalah duit gitu. Dan strategi saja adalah bahkan perkuliahan di kelas itu bisa menjadi bahan untuk publikasi. Itu saya lakukan terus-menerus penelitian secara mandiri. Itu jangan bedakan untuk masalah harus mendapatkan duit dari penelitian, tapi juga harus mengembangkan diri. Karena itu yang harus dilakukan baik oleh guru ataupun dosen. Guru melalui pengembangan atau melalui pendidikan kelas itu menjadi bahan mereka untuk naik pangkat. Nah, dosen juga harus bisa melakukan hal itu tanpa dibatasi dengan hibah penelitian dari kampus ataupun dari DRPM. Nah, kalau itu sudah bisa, maka tidak akan sulit bagi dosen untuk naik pangkat, mengembangkan diri. Karena kita juga harus mengejar minimal lektor kepala. Nah, kalau memang belum sanggup untuk mengejar Scopus, setidaknya bisa mengejar S3 dulu. Nah, ini juga harus jadi perhatian, karena pengembangan diri itu menjadi faktor utama agar pendidikan dan pengajaran penelitian kita bisa lebih optimal dan lebih baik. Nah, kemudian untuk terkait masalah pertanyaan dari Prof. Pandu Rahman, kalau kita mengenai penelitian dosen, ini dari yang saya lihat LPPM fokusnya adalah penelitian di luar kampus. Nah, ada beberapa juga yang berada di kampus. Misalnya ada beberapa penelitian yang dilakukan terkait project based learning, seperti penelitian dilakukan oleh Ibu Ira misalnya. Nah, itu perlu kita kaji lagi. Gitu. Artinya LPPM perlu melihat kalau memang dari hasilnya itu bisa diimplementasikan secara luas, kenapa tidak? Jadi di sini ada dosen-dosen yang telah menggunakan project based learning dan mendokumentasikannya dalam penelitian. Kita perlu pelajari, tidak hanya di LPPM tetapi juga di LPM. Dengan begitu kita dapatkan gambaran yang lebih baik terkait project based learning atau team based project ataupun case study. Itu salah satunya. Kemudian untuk penelitian di luar kampus itu juga menjadi prioritas. Misalnya saya fokus dengan kampus Inggris, walaupun kampus Inggris saya tidak hanya fokus pada penelitian tapi juga pengajaran pada masyarakat.
insya Allah tahun ini saya berusaha agar kampus Inggris ini bisa berkembang tidak hanya di Desa Parebaru, di Kuburaya, tetapi juga di beberapa desa di Kalimantan Barat seperti di Sambas, Landak, dan Skadal. Nah, ini kita kembangkan dan kita mengejar ini dengan melibatkan mahasiswa. Gereja sekarang sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah bisa menggunakan mahasiswa. Mahasiswa bisa dijadikan asisten dan ada timbal balik yang positif. Ya, mahasiswa bisa menyelesaikan skripsi mereka dan dosen bisa mendapatkan publikasi. Artinya dari data tadi bisa ditulis ke dalam publikasi. Nah, jadi implementasinya tadi ya KPPM harus melihat dari publikasi tadi apa yang bisa diimplementasikan. Jadi perlu kajian lebih luas lebih dahulu. Ya, saya rasa demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ya. Baik, kepada Prof. Onur, silakan Bapak untuk memberikan respon atas jawaban dari Bapak Onur. Baik, karena kita lanjutkan sesi ketiga, bidang pengabdian pada masyarakat. Baik, untuk pertanyaan dari panel 1 kepada Ibu Redipin, kami silakan. Yang ketiga kali berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa pengabdian masyarakat itu sudah terbatas, terutama dari kampus kita. Bagaimana kita bisa mempublikasikan langsung kepada kampus. Kemudian yang kedua, kita mengembangkan wawasan dari masyarakat, dan kemudian juga memberikan manfaat bagi masyarakat di mana pengabdian masyarakat ini dilaksanakan. Nah, sejauh ini kita melihat bahwa setiap prodi ini kan sudah melaksanakan pengabdian masyarakat, apakah yang dibiayai oleh kampus maupun dari dana hibah. Nah, pertanyaan saya, apakah lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat itu sudah kita evaluasi manfaat dari pengabdian masyarakat yang telah kita laksanakan, misalnya apakah mahasiswa yang hadir, yang mendaftar, kemudian apakah kontribusi yang diberikan oleh daerah itu terhadap hasil masyarakat yang telah kita lakukan di daerah. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Urai. Kita lanjutkan panelis kedua, masih pada bidang pengabdian pada masyarakat, kepada Prof. Onur. Panelis kedua kami persilakan. Ya, saya hampir sama dengan pertanyaan Pak Urai. Saya juga sepaham bahwa penelitian pengabdian kepada masyarakat harus berdampak terhadap suksesnya program rektor. Jadi ini jangan parsial ya. Di parsial PPM sendiri, program rektor, siapa yang mengimplementasikan program rektor kalau tidak ada tridharma kan gitu. Nah, karena itu saya menguatkan saran Bu Redipin, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus dievaluasi untuk menilai seberapa besar sumbangannya terhadap program rektor. Itu Pak, supaya ini berjalan bersamaan secara simultan. Nah, jadi artinya kalau salah satu program rektor dalam rangka meningkatkan tadi ya tren kenaikan mahasiswa, nah sekarang mau diarahkan pengabdian masyarakat menyumbang tidak kepada peningkatan tren masuknya mahasiswa. Nah, saya kira dimulai sekarang harus begitu. Jadi harus ada koherensi antara setiap kegiatan di bawah itu dengan program rektor. Nah, seperti
pertanyaan saya sebetulnya sekarang saran saja. Bapak punya tidak gambaran program PKM yang menjadi rambu-rambu bagi teman-teman agar dapat mendukung program rektor? Mungkin itu saja, Pak. Makasih. Baik, terima kasih kepada Profesor Aur Rahman atas pertanyaannya. Satu dan panelis kedua dalam waktu 9 menit. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya untuk menjawab pertanyaan Bu Wahid terkait evaluasi, jadi kalau evaluasi secara umum melalui seminar itu sudah sering memang kita lakukan setiap tahunnya. Artinya target ataupun dampak yang diharapkan dari kegiatan PKM itu selalu disampaikan di setiap seminar dan dinilai oleh reviewer pada saat seminar itu. Namun kalau terkait penerimaan mahasiswa saya rasa belum sejauh itu. Walaupun ada beberapa kegiatan PKM yang dilakukan di luar kota Pontianak, seperti pendidikan bahasa Inggris di Kuburaya, kemudian pendidikan sejarah di Sambas. Memang kalau kita lihat dari jumlah mahasiswa dari Kabupaten Kuburaya dan Sambas, terasa tidak terlalu bagaimana. Artinya ya dibilang banyak ada ratusan juga dari Sambas, dari Kuburaya. Namun kalau apakah itu terkait PKM yang kita lakukan, itu yang kita belum bisa tentukan. Misal kemarin kami turun dari tim SPMB di Singkawang, kami kunjungi ada 8 sekolah. Dari 8 sekolah itu kami minta data mahasiswa, karena kami tidak diizinkan untuk masuk ke sekolah. Artinya pada saat itu sekolah tidak mengizinkan karena memang sedang ada ujian. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah karena data calon mahasiswa yang penting tadi tidak bisa kita dapatkan. Dan dari 8 sekolah yang kita kunjungi tadi hanya 1 sekolah yang memberikan data mahasiswa. Dan kita bisa lihat dari data mahasiswa itu karena kita tidak memberikan sosialisasi secara langsung, jadi mahasiswa mengisinya itu kampus yang mereka tuju itu jelas sekali. Di situ ada yang menyebut STKIP, ada yang menyebut kepolisian, ada yang menyebut STAN. Tidak ada satupun yang menyebut IKIP. Ini itu mungkin bisa saja itu karena sesuatu hal yang tidak kita pahami. Tapi itu sebuah pertanda bahwa tapi sebelum itu kita tahu juga kalau di Singkawang tadi STKIP itu sama dengan IKIP gitu. Jadi saya tidak tahu apakah STKIP tadi dimaksudkan sama dengan IKIP atau tidak. Karena orang-orang Singkawang sana tahunya STKIP dan IKIP. Jadi fenomena umum seperti ini kan karena kuncinya tadi seakan-akan kuliah di STKIP sama dengan IKIP. Walaupun untuk masalah penerimaan, karena prodi kita di IKIP ini mayoritas B, ada kesempatan calon-calon mahasiswa dari kabupaten tersebut untuk masuk di IKIP karena ada beasiswa KIP atau beasiswa bidik misi. Dan saya rasa yang menjadi faktor utama mahasiswa masuk ke kampus kita ya karena adanya program beasiswa. Nah, program beasiswa ini sayangnya sangat terbatas. Dan sejauh tahun 2021 ini tidak ada, yang saya ketahui ya, tidak ada informasi mengenai mitra yang mengumumkan adanya penerimaan beasiswa. Artinya kampus juga belum memikirkan sumber dana tadi seperti yang dikatakan oleh calon rektor kita, untuk kita lebih banyak mencari informasi sumber dana yang memungkinkan kita menerima mahasiswa. Sebagai contoh di Kampung Inggris Desa Parebaru itu kepala desanya Pak Musa itu menyebutkan bersedia memberikan beasiswa untuk calon mahasiswa dari Desa Parebaru ya untuk kuliah di IKIP ini.
selama mereka berkontribusi kepada desa Parepbaru melalui kampung Inggris tadi. Artinya mereka mau mengajar di kampung Inggris. Itu sebuah modal kepercayaan dari desa Parepbaru. Jadi kita sudah ada timbal balik yang kita bangun. Jadi program PKM yang kita kerjakan dari tahun 2020 hingga sekarang itu menghasilkan kontribusi yang luar biasa. Ini sudah ada kesepakatan bersama. Namun sayangnya desa juga memiliki keterbatasan. Yang misalnya di tahun ini 60% dana desa itu dipakai oleh negara, atau istilahnya desa hanya bisa menerima 40%. Jadi untuk kegiatan kampung Inggris dan sebagainya tidak bisa terakomodir dengan baik. Nah, jadi kalau untuk program rektor, ya kita akan mempersiapkan bagaimana supaya program-program PKM yang di bawah IBA itu tadi harus memiliki kontribusi juga kepada pengembangan ataupun untuk meningkatkan tren mahasiswa. Jadi tidak hanya sebatas melakukan PKM, tapi juga harus ada hal-hal atau aktivitas untuk meningkatkan tren dan mahasiswa dari kabupaten tertentu. Nah, jadi nanti kita lihat lagi Bu dan Pak Prof. Nur Rahman mengenai hal ini kita kaji bersama dengan PPM dan calon rektor ataupun rektor nantinya seandainya saya terpilih menjadi wakil rektor. Ya. Jadi saya rasa demikian sih ya jawaban saya mengenai hal itu. Dan terima kasih banyak Pak Nur Rahman dan Bu Urain atas masukannya, itu luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jawabannya, Pak Umur. Dilanjutkan dengan respon atau tanggapan dari panelis 1 dan kedua pada Bapak Ibu. Silakan. Pak Prof, cukup? Cukup, alhamdulillah. Pak Umur, alhamdulillah. Aspek yang ditanyakan untuk wakil dan ketua. Kalau wakil rektor ini adalah bukan rektor dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan. Nah, berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan oleh calon wakil rektor ini adalah berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Alhamdulillah personal dosen terutama ini kalau kita melihat bahwa sudah banyak yang berkualifikasi di S3 dan S2, tapi yang memprihatinkan yang berkaitan dengan jabatan fungsional, karena jabatan fungsional ini kalau terbanyak jabatan rektor dan kemudian jabatan fungsional rektor kemauan nah, bagaimana yang dilakukan oleh para dua ini dalam meningkatkan motivasi dorongan kepada desa-desa kita berlomba-lomba untuk meningkatkan jabatan fungsional jadi jabatan apa namanya lektor kepala bahkan mungkin mendorong individu kita menjadi lebih besar. Ini apa yang sudah mulai dipakai. Kemudian yang berkaitan dengan sumber daya manusia kita yang berkaitan dengan pegawaian. Bagaimana caranya kalau waktu itu membina pegawaian dan meningkatkan kesejahteraan pegawai kita sehingga proses tahunnya penghasilan mereka. Baik, terima kasih kepada panelis pertama atas pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan dari panelis kedua kepada Prof. Nur Rahman. Kami persilakan. Pak Suher, Mas Suher, saya melihatnya begini. Jadi seringkali persoalan kita bukan karena jumlahnya terbatas, tapi karena tenaga mereka, kemampuan mereka itu
tidak dioptimalisasi.